Tes, tes. Masuk Kak, suaranya Kak. Oke, oke. Sebentar dulu yang lain Kak. Yes, langsung menang. Ini yang lain kemana ini? Jam 10 kok belum ada yang masuk. Oh ini. Oke kakak-kakak, sambil menunggu yang lain, saya buka dulu nih pertemuan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu kita semua di ruang virtual pada kesempatan kali ini. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Dan kesepakatan yang harus selalu kita sepakati bersama kakak-kakak, selalu menyalakan kamera, mematikan mikrofon jika tidak waktunya berbicara, tolong hadir seutuhnya jika tidak ada halangan, selalu menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat ketika ingin menjawab pertanyaan, dan klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Lalu kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik bersama beserta rubriknya. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Agendanya adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri, presentasi kelompok, diskusi kelompok, dan refleksi pesan kunci. Kita lanjut ke materi yang pertama adalah refleksi atau review hasil belajar mandiri. Ini kakak-kakak ada dua gambar. Yang gambar pertama adalah tes keterampilan gerak dribbling zigzag. Gambar yang kedua, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola.
Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJUK? Monggo, kakak-kakak bisa dijawab. Dari kedua gambar ini tadi, manakah yang menunjukkan asesmen otentiknya? Kalau Pak, bisa ditulis di kolom chat, Kak, beserta alasannya. Misal gambar A, mengapa memilih gambar A, misal gambar B, mengapa memilih gambar B. Seperti itu, silakan di kolom chat ya. Nah, Lagi mainin ya. main Mas. Udah lah, kan main. Terus sendiri main. Nah, ini bosan. Monggo diisi di kolom chat. Mohon izin Pak Adi, Nggih. untuk ini tadi baru masuk, tertinggal informasi. Nggih. Mana yang termasuk asesmen otentika? Gambar yang A atau yang B? Asesmen otentik. Nggih. Matur nuwun. Bisa ditulis di kolom chat, Kak. Monggo yang baru bergabung, mana yang termasuk asesmen otentik? Gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Tulis di kolom chat beserta alasannya. Kak Zadi mengambil gambar nomor 2, Kak Fakih nomor 2. Oke, monggo yang lain, Kak. Jawab aja, Kak, jangan takut salah.
Nah, Pak Prandi, gambar kedua yaitu melakukan tes kepribadian gerak. Oke. Oke. Yang lainnya Kak? Kak Bobi, yang kedua. Oke, Kak Jadwi bisa dibacakan Kak? Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi setelah barusan membaca dari sumber terkait dengan apa itu penilaian otentik, maka saya menjawab gambar nomor 2 karena di situ sesuai dengan apa yang saya baca bahwasanya pengukuran dengan kinerja secara nyata. Di gambar 2 itu menurut saya itu merupakan contoh aksi nyata karena langsung berhadapan dengan pemain. Kalau gambar 1 itu hanya menggunakan kun sebagai media pengganti pemain. Mungkin seperti itu. Bagus sekali jawabannya. Terima kasih Kak. Monggo Kak Ahmad Fakih, bisa dibacakan Kak? Ya Kak, terima kasih Kak. Langsung saya menjawab gambar kedua. Karena dalam permainan itu situasinya nyata Kak. Kemudian untuk mengukur pemahaman dan keterampilan dalam permainan sepak bola, kita paham tidak dalam permainan, dalam gerak dasarnya, kemudian keterampilannya. Itu Kak, jawabannya Kak. Siap, makasih Kak. Ini ada Kak Prendi, silakan Kak Prendi. Ya Kak, untuk jawaban saya sama, gambar 2, yaitu guru melakukan tes keterampilan gerak dan bermain sepak bola. Jadi alasannya gambar yang kedua itu karena adanya keterkaitan dengan konteks nyata Kak. Cukup itu Kak. Terima kasih. Siap Kak. Oke, selanjutnya Kak Bobi, monggo Kak Bobi. Baik, jawaban saya gambar kedua karena merupakan aktivitas yang relevan dan nyata dalam menguji keterampilan gerak. Di situ anak-anak menggunakan bisa keterampilan menggiring bola, mengontrol bola, terus berkomunikasi dengan rekan-rekan tim dan merespon situasi permainan yang berubah-ubah. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih jawabannya Kak. Kak Lutfi, monggo Kak Lutfi. Oke, untuk jawaban saya yang kedua yaitu berfokus pada pengujian keterampilan atau pengetahuan dalam konteks nyata atau relevan dengan dunia nyata. Dalam hal ini, aktivitas sepak bola memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan keterampilan sepak bola mereka dalam situasi yang mirip dengan kondisi nyata seperti dalam pertandingan atau latihan. Begitu, Pak. Matur. Oke, siap. Terima kasih Kak jawabannya Kak. Kak Darul, monitor Kak Darul. Siap. Jawaban saya, penilaian dilakukan dengan mengamati pemain dalam situasi permainan nyata dalam aktivitas sepak bola. Terima kasih. Oke, terakhir Kak David Fajri, monggo Kak David. Oke, terima kasih Kak. Untuk jawaban saya yaitu gambar kedua karena bentuk penilaian yang tujuannya mengukur kemampuan peserta didik yang realistis dan berfokus pada keterampilannya. Itu Kak. Siap, siap Kak. Oke. Oke, akan saya lanjutkan. Terima kasih jawabannya kakak-kakak semuanya. Ada slide selanjutnya.
Ada. Betul sekali. Yang dipilih kakak-kakak semuanya. Yang sesuai adalah gambar yang kedua. Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Ada yang bisa bantu? Jawab, Kak. Di kolom chat lagi, Kak. Tuh, Kak Bobi langsung rasain. Silakan, Kak. Mungkin kalau dari jawaban saya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Siap. Jawaban saya, peserta didik terlibat langsung dalam bermain sepak bola yang membutuhkan mereka untuk menggunakan keterampilan gerak seperti menggiring, mengontrol, melakukan passing, menendang, dan sebagainya. Mereka tidak hanya mengamati atau menerima instruksi, tetapi benar-benar terlibat dalam melakukan aktivitas fisik yang memerlukan penggunaan keterampilan. Terima kasih, ya. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Yang lain, monggo, Kak. Siap, Kak Lutfi, lanjut, Kak. Ya, seperti yang disampaikan Pak Bobi tadi, siswa memang harus di asesmennya bertemu langsung seperti pertandingan sepak bola, memungkinkan evaluasi kemampuan yang lebih menyeluruh seperti kerjasama tim, pengambilan keputusan, dan penerapan teknik di lapangan. Seperti itu, Pak. Matur nuwun. Siap, Kak Lutfi. Oke, yang lainnya, Kak. Monggo, Kak. Satu lagi. Ada yang bisa menjawab, membantu menjawab? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen? Ada gambar tersebut. Ini yang baru masuk tadi zaman. Kak Yusuf, bisa membantu menjawab? Mohon maaf, Kak, baru masuk, telat, Kak. Ya. Lanjut dulu, Kak. Oh, lanjut, siap. Oke, baru masuk, mohon maaf, telat. Aman. Oke, cukup ya, akan saya lanjutkan ya, Kakak. Malam ya pulangnya ya. Nanti malam beli apa? Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Iya, mau beli robot. Ya, Ma. Tunggu, ada yang bisa membantu menjawab, Kak? Lagi di rumah nih main HP, main FF. Lagi mau makan minum. Iya. Beli limonilo. Siap, Kak. Lanjut, Kak. Udah deh. Kalau pemahaman saya tentang bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas gambar di atas terkait halnya pelibatan murid. Kalau menurut saya pertama kita guru menentukan dulu kriterianya. Kriteria penilaiannya seperti apa saja aspek-aspek yang dinilai. Kemudian peserta secara bergantian melakukan gerakan, melakukan praktek. Kemudian siswa yang lain bisa memberikan penilaian. Jadi keseluruhan siswa dapat terlibat dalam proses asesmen ini. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih, Kak. Monggo
Yang lain kakak-kakak bisa membantu menjawab? Mama, mama berapa? Pasti tahu. Oh, begitu. Langsung. Monggo kakak-kakak yang lain. Sudah diterima. Iya gitu. Allah, kan. Dibilang tunggu dulu ya, tunggu dulu, boy. Siap Kak Bobi. Baik Kak, bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, pelibatan murid. Mungkin dari tujuan pembelajaran, tentukan apa yang ingin dicapai melalui asesmen. Misalkan, apakah untuk mengukur pemahaman konsep, keterampilan, atau kemampuan berkolaborasi. Terus bentuk aktivitasnya, pilih jenis aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk pelibatan murid, libatkan murid dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam asesmen. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih Kak jawabannya. Satu lagi. Udah. Oke Kak Lutfi, monggo Kak. Ya, pelibatan siswa ini tadi dengan tujuan pembelajaran, mungkin secara detail tentang keterampilan teknik tujuan pembelajarannya. Terus untuk aktivitasnya dalam pertandingan atau mini match, pelibatan murid diskusi tentang teknik yang dinilai, dribbling atau passing atau shooting, dan pemberian umpan balik. Terus kriteria penilaiannya ini tadi keakuratan teknik, ada 3, dribbling, passing, shooting, dan pengambilan keputusan dalam permainan. Mungkin seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, matur nuwun jawabannya. Saya akan lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini Kak, ya langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan yang terdiri dari sebentar Kak. Saya lanjutkan ya.
tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmennya. Yang selanjutnya, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, poin keempat, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam penyelesaian tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan kelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Yang kedelapan, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapat umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan. Yang ke-10, refleksi. Refleksikan proses asesmen dan evaluasi. Pertimbangkan apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan, kakak-kakak? Apakah sudah paham, atau lanjut, atau mau ditanyakan? Silakan, Kak. Oke, saya rasa kakak-kakak sudah memahami. Akan saya lanjutkan di materi selanjutnya. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang. Seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat?
Kak, sambil menulis di kolom chat, Kak. Jika ada permasalahan yang ada di kelas kakak-kakak yang seperti itu, monggo di chat, Kak. Bisa menulis di kolom chat. Kak Lutfi, silakan, Kak. Ya, mungkin saya langsung jawab saja. Daripada nulis kepanjangan nanti. Siap, siap. Oke, mungkin dalam peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada umum, dan disabilitas. Kita mengelompokkan terlebih dahulu. Yang pertama kita mengelompokkan, terus dengan tungkai yang tidak sama panjang. Nah, sedangkan disabilitas ini, disabilitasnya seperti apa? Kita juga kan belum tahu. Dalam pengertian anak tersebut mungkin tidak dapat atau tidak mampu melakukan kegiatan olahraga tersebut. Contoh saja meloncat. Untuk disabilitas mungkin ada yang di kursi roda seperti itu. Jadi asesmennya kita mengambil mungkin dari atlet, kemampuannya perlu ditingkatkan dari peserta umumnya, peserta didik yang umum. Terus ya, untuk disabilitasnya mungkin dicarikan bahan materi seperti disuruh mencari membuat portofolio atau bagaimana, seperti itu mungkin. Oke, Pak. Oke, sudah, Kak. Oke, Kak. Terima kasih. Nah, yang lain monggo, Kak. Yang lain silahkan langsung raise hand, Kak, kalau mau menjawab atau mau nulis di kolom chat, monggo. Siap, Bu Muji, monggo, Bu. Ini Pak Bobi dan teman-teman semua, dulu itu pernah murid saya itu ada yang kakinya itu tidak sama, pincang sebelah. Terus ada juga yang malah tidak bisa ikut olahraga secara wajar itu karena kakinya ciri, tidak bisa dibuka, jadi kayak apa itu, kayak dempet itu. Nah, untuk penilaian otentik saya karena melihat kakinya seperti itu, akhirnya saya mengambil inisiatif yang kakinya itu panjang sebelah atau pincang itu, intinya kamu bisa jalan dengan jarak yang mungkin sepanjang lapangan bola voli, jadi berapa itu, 18 meter ya. Dia sudah bisa melakukan tuh, saya sudah cukup senang karena meskipun dia ada kekurangan tapi olahraga dia juga ikut. Jadi saya bedakan dengan anak-anak yang normal, yang penting dia bisa jalan gitu, sudah saya nilai. Ada lagi yang kakinya yang kayak dempet itu, dia jalan pun kesulitan, jalan itu kesulitan. Akhirnya untuk pelajaran saya, silakan kamu di tepi, tidak usah ikut bareng dengan teman-temannya. Kalau kamu malu, untuk penilaiannya tidak usah kaki, tapi tangannya yang gerak. Tangannya saya suruh ngayun ke depan, saya suruh muter ke belakang, ke samping, itu aja saya sudah ya
katakanlah oh sudah ikut olahraga gitu. Kalau saya menilainya seperti itu, karena memang dia tidak bisa jalan dengan bagus seperti teman-temannya, tapi dia minat untuk ikut pelajaran olahraga. Akhirnya ya seperti itu untuk saya menilainya. Demikian pengalaman saya, Pak. Yeah. Oke. Matur nuwun Bu Muji atas contoh nyatanya nggih Bu nggih, berarti nggih bukan hanya sekedar kasus yang ada di soal tapi realnya seperti itu. Monggo Kak Jadi bisa menambahkan Kak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait dengan hal semacam ini, sebenarnya juga kami saat ini kami juga mengalami di sekolah seperti yang disampaikan Bu Uji. Saya saat ini siswa yang seperti itu ada di kelas 6. Terkadang ketika kita sebagai guru olahraga, kita mempunyai keinginan yang sama agar anak itu sesuai dengan teman yang lain, itu rasanya sangat tidak adil. Maka bagaimana seorang guru harus menerapkan sebuah kebijakan dalam mengasesmen dari siswa tersebut. Berbeda dengan halnya siswa yang pernah ada di lembaga Bu Muji, kami di lembaga bahkan anak tersebut tidak mau untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Pembelajaran bukan pembelajaran PJOK, pembelajaran praktek di lapangan. Ya, karena memang keterbatasan, selain keterbatasan fisik, mungkin juga anak tersebut mempunyai keterbatasan mental. Seperti itu. Jadi kami bagaimana menerapkan hal semacam itu? Ya wes seperti Bu Muji tadi, ketika anak tersebut mau hadir, mengikuti, mendengarkan, itu sudah luar biasa. Apalagi ketika anak tersebut saya ajak berinteraksi, itu sudah menjawab, itu sudah sangat luar biasa. Karena memang berbeda dengan yang lainnya, itu tidak apa ya, ketika yang lain itu hanya ini bolanya jalan, itu bahkan didulang pun itu enggak membuka mulutnya. Bahkan kita pintar-pintar seorang guru bagaimanalah memberikan, yaitu juga konsep yang paling tepat bagaimana saya ya juga sampai saat ini belum tahu, tapi itulah yang bisa saya lakukan di lembaga kami. Jadi adanya proses anak itu mau mendengarkan apa yang saya terangkan di depan, itu sudah poin yang sangat luar biasa. Mungkin itu Kak yang saya bisa sampaikan. Siap. Oke Kak, maka gini nih ya, fungsinya kita sharing, kita bertukar pendapat, apalagi yang ada contoh realnya di sekolahnya kakak-kakak. Jadi kita bisa mencari alternatifnya seperti ini kakak-kakak ya. Apalagi jika belum bisa menemukan solusinya, apalagi muridnya itu jangankan mau mengikuti gitu, kan itu tambah ribet ya, gitu, tambah susah untuk kita. Jangankan mau menilai ya Kak ya, gitu aja. Benar. Mau hadir aja luar biasa. Ya, betul sekali. Luar biasa. Oke kakak-kakak, terima kasih sharingnya, terima kasih. Mungkin bisa berguna pada teman-teman yang lain jika berada di posisi kakak-kakak seperti itu nggih. Oke Kak, akan saya lanjutkan Kak di slide yang selanjutnya Kak. Nah ini Kak, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.1b. Apakah sudah membuka LMS-nya Kak? 21b Kak? Belum. Oke, berarti nanti jangan lupa dibuka dibuka, dipahami, dikerjakan. Saya mau bertanya Kak, yang kemarin apakah sudah semua Kak yang upload yang due date hari apa kemarin? Senin? Ada Kak yang belum? Saya sudah. Saya mohon maaf, saya kepileng Kak. Nah. Senin itu lupa ngecek jadinya. Nggih, enggak apa-apa wis. Yang penting kan sudah saya ingatkan, semoga sudah semua. Selanjutnya ini adalah tugas kelompok nggih Kak nggih. Saya akan bagi kelompok. Sebentar, terus kelompoknya seperti ini. Diskusi kelompok. Bagaimana pendapat kakak-kakak setelah membaca contoh rubrik asesmen diri dengan portofolio?
tugasnya ini Kak. Untuk kelompoknya sebentar saya bagi. Oke, kelompoknya saya tulis di kolom chat ya Kak. Satu. Nggak berhitung saja, Kak. Berhitung ke piye Kak? Berhitungnya Kak. Iya Kak, untuk kelompok satunya itu kelompok 2, kelompok 3 kan saya bagi bentar ya Nak ya. Apa? Oh, saya perut. Lapar. Iya, habis ini ya. Iya, dibuatkan sebentar ya. Ampun. Sampai sini paham Kak tugasnya Kak? Jadi sebelum membuat rubrik penilaiannya, Kakak membuat tujuan pembelajaran dan KKTP-nya terlebih dahulu. Ini form KKTP-nya sebentar saya kirim coba. Oke, kelompok 1 penilaian diri siswa,
Kelompok 2 rubrik penilaian oleh teman. Kelompok 3 membuat rubrik observasi guru. Link bornya sudah saya siapkan. Ada yang ditanyakan kakak-kakak? Monggo silakan bergabung. ...30 menit, 15 menit presentasi selesai, saudara. Monggo Kak, bisa masuk ke bornya Kak. Kelompok 1 tetap di sini ya, di main room. Kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2. Silakan Kak. Siap Kak, nunggu yang lain ini pergi dulu. Silakan pergi Kak Jarul. Bisa difoto. Kailam, pergi sana. Mata-mata, guys. Pak Lutfi, metu kono ya. Pak Dedi, metu Pak Dedi. Ayo Pak Bobi, ini gimana ini? Gaskan sudah? Lanjut Bos, lanjut Bos. Saya paham Pak. Pak Prendi biasa paham ini bro. Ya rubrik kan ini kan? Iya nih. Dedi enek wong. Kak Dedi ku enek wong ya, Tang? Enak. Duh, gayane tak iku. Sarvin. Ya wis. Mari to Isan. Dorong. Sepak bola kan? Ya. Ya Allah. Aduh.
Tinggi RPP tak enggak? Cuma kriteria ketercapaian toh. Anu nih toh kan. Rubrik belajar ini. Iya. Enggak kan? Itu mau iya. Pertanyaannya ya. Awak dhewe nganu apa iki? Telu iki. Ini tau terlalu iki. Iki dribbling, passing, shooting. Kan tujuan pembelajarannya. Cuma salah kabeh ngono berarti iku. Ya cok kabeh siji ae. Ya. Oke, ketua siap? Siap. Terus Moldiai. Ya bro. Berhenti piye maksudnya? Hah? Iki kan awak dhewe kan iki kan membuat form rubik berdasarkan materi sepak bola. Pertama menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubik. Ya kan? Berarti awake dhewe sing iku membuat rubrik penilaian diri siswa. Awak dhewe nggih KKTP dhisik. Ya. Nah, iki teko iki wis. Ayo Pak Bos. Bagaimana masakan ini Pak? Kan awal dewe kan iki kita membahas dua aspek, dua TP, pas kontrol bola, ya kan? Oke, kan TP berarti kita pasti kontrol. Betul. Ini berkembang, tolong bro, jangan data bro.
Mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Belum berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Oh gitu ya, yo. Iki perlu diganti enggak kriteria iki? Halo? Hah? Endi, Pak? Bos. Iki perlu diganti enggak? Iki kan passing. Iki kan passing. Kriteria sing belum berkembang itu iki koyo itu dicocok ning kene deh. Iya bener, Wis. Pak, itu denger Pak, kalau sampean itu, Pak. Oke, Pak. Di Pren. Oh, pekerjaan ini Pak, ini melayu ini metu nih. Apa modul aja nih, Pak? Aku nggak mau gawe kriteria penilaian. Publik penilaian. Kriteria penilaian Iki piye KKT PNC? Penilaian diri siswa. Piye? Iya, sing nomor 1. Iki katon tak tampil tak layarku iki. Gak tampil, Pak. Nulis kriteria iki. Gak tampil. Hah? Gak tampil. Enggak. Iya, makanya gak ono sing nyaut. Sik. Iki tampil. Yo. Hah? Iya tampil, Wis. Baru. Nah, iki kan gawe pertama tujuan pembelajarannya wis. Siswa dapat melakukan passing dan kontrol bola dalam permainan sepak bola dengan baik. KKTP nih untuk passing belum berkembang itu siswa sering kehilangan kontrol bola. Iki kan kok koye kurang enak, koye passing nih kontrol iki. Siswa kehilangan kontrol bola. Kemudian berkembang kontrol bola cukup tetapi kurang konsisten. Iki kontrol bola stabil dan konsisten. Wes, iki sangat menguasai kontrol bola dan tidak pernah kehilangan kontrol bola. Wes, baik iki diganti pin mari wes. Gantian pin, Pak. Sering salah passing gitu ya. Ah, ya, Pak. Sering salah passing ya. Ya, Sering salah arah saat passing. Terus ya. Passing cukup tapi kurang konsisten. Passing selalu tepat dengan teman satu tim.
sangat Berat. menguasai passing bola dan tidak pernah tidak pernah salah arah. Iya, Pak. Akurat ya kan Neng, Pak. Kang Jai bener ya? Musik luar biasa wes. Dan sangat akurat dulu ya kan Neng, Pak. Ganti. Sangat menguasai passing bola dan sangat akurat dulu ya kan Neng. Oke. Sangat akurat. Yes. Mereka kan perintahnya terus iki mau. Kelompok A membuat rubrik penilaian diri siswa. Rubrik penilaian ini. Neng Pak lewat Apa sih? dikirim lewat. Ini kita. Siji ini mana Pak? Di rubrik ya. Yang satunya. Rubriknya kan passing akurat itu kelendi kriteria gitu kan? Iya Pak. Kelendi Pak, kelendi guys. Iya, ngono wis Pak. Rubrik. Itu dengan kot dikirim siji ini dulu Pak. Mana nih Kak? Ada dua ini. Loh. Kelendi. Apa? Ini apa? Iki dah. Nah, itu Pak. Nah, kita gaya ini gini. Asam. Ayo, gini gini ternyata. Sini buka iki ya. Sono menang kok Pak Prandi iku yo. Ngomong saudara. Oh, ini Pak Bobi ya. Film. Iya, Pak Prandi yo. Aku sholat. Kapan? Terus KKTP. Kata KTP nanti mau. Oh, itu. Iya Pak, nanti Pak. Apa kasih, KTP-nya Pak? Pak. Ikai. Ikai. Yang ki mau ben wes sama si Ge mau yo. Iya wes, iku bener wes. Loh. Penempatan ini endi, guys? Pilih salah satu. Wak. Itu kolom yang kedua Pak menggunakan rubrik itu urusin passing itu. Karena nomor ke bawah ta. Iki berarti ki awak dewek iki, guys. Dewek itu. Iki ya. Dribling ya kene ya. Dribling. Ini berarti. Sisi tok.
Ken mau pas. Kelti kai, bingung ya. Yo, Kelti kapren. kriterianya jare mau pilih siji ae gak apa-apa. Wis, Ya, berarti Ken mau kan passing dan kontrol. Nah, kadang passing berarti passing dance, Pak. Passing kabeh. Iya. Passing memadai ini berarti bahasa Kelti. Siswa mampu melakukan dribbling dengan stabil. Siswa mampu. Dulur, ayo dulur. Kurang 30 menit dah. Cepatlah. Yo terus. Wes, mari wes. Wes ketiga bener ya kai. Terus aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai mau iki berarti ya. Iki kan? Yo. Wes iki ya. Ya. Interval nih kai, interval. Yang urusan mau Pak. Ikai. Heeh. Sing isor dhewe iku ah. Iki ta. Ya wis. Iki ta. Interval kan iki. Ya. 0 sampai 40 per iki. Yes, yes. Gini ta? Gini ta? Muat dhewe, Bro. Oh beda. Oh iya 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 iya. Oh bener. Benar. Dedi. Bener. Soalnya kan 0 sampai 40% berarti kan belum mencapai, bener wes. Endi ki Dedi iki? Ya iku selanjutnya. Bener ya? Bener. Sip sip. Effendi barang ki ndek kene ya. Kene ya. Dedi. Sunat nih. Sunat kapan? Ambil Pak Teguh. Ambil Pak Teguh. Ikai, kriteria ketuntasan iki apa iki sini iki? Kriteria ketuntasan Ya delok sing gak mengkono to. Menurut awake dhewe iki pas iki mau wis apik apa durung ngono Pak tadi. Oh, piye? Dari yo. Kriteria Piye iki ketuntasan. maksudnya? Paham, Bro? Aja paham mriko, Bos. Hah? Iya, Reko ning kene to. Penyusup. Ake wis mungkin ngene Ya, tuntas. kurang 20 menit. 20 menit sik suwi, Bro. Tak ning gendho sik ae 20. Piye iki? Oke, akeh. Wis aja akeh. Mari seneng akeh-akeh engko waya balik gak balik lho engko.
Oke, anu dhewe. Iki piye iki? Anu dhewe anu penilaian siswa diri tok. Karena mengisor. Iya ngendi, Bro? Iya kan iki tok kan? Iki kan anyar maning iki. Iki di siapa iki? Gak diisi paling iku wis. Penerapan keterampilan gerak. Maksudnya piye saiki? Iya biasa. Piye, Bro? Bro. Pak Pren ngendi Pak Pren? Oke, Pak. Wis pray wis mari ta iku, Bro. Ojo kari Mari. lama, Jon. Ojo kari lama, Jon. Saiki. Yo saiki. Apa saiki apa ngeteni Pak Teguh? Oh kita. Ye, wis masuk wis. Kon iki, Bro. Wes, Bro, saya wis gas. Gas. Iki Pak nih guys. Penerapan keterampilan gerak. Iki ditulis nama. Apa ditulis centang apa pendi? Oh, dari sini. Oh, dari sini siswa yang bisa melakukan ini. Dari sini.
Halo, Pak Pren. Iki kan ndi maksud iki, Pak Pren? Pak Bob? Cai. Sikap Paham? terus arahnya kok ya Pak. Nah, pertama kan awak dewek kan misalkan menilai anak, itu kan sesuai dengan kriteria itu kan. Misalkan anak-anak kan melakukan passing dengan kaki bagian dalam. Nah, itu kan kadung berkembang, berapa orang dinilai kan, dinilai. Mari kita dari jumlah persentase hang iki ono pirang persen, iki ono pirang persen, iki pirang persen, iki pirang persen gitu kan. Iya. Kadung misalkan dalam satu kelas itu jumlah siswanya itu jumlah ketercapaian dari iki mau 0 sampai 40% berarti kategori iki. Gitu kan ya. Tapi pengetahuan di sini tadi. Di kartu tasan itu Pak. Yang kolomnya itu gak diisi. Iya mesti nih. Jadi pertama kan awak dewek per anak itu kan dinilai sesuai dengan iki. Sesuai dengan aspek yang dinilai kan melakukan passing, kaki bagian dalam. Nah, nilainya disesuaikan dengan iki, baru berkembang layak cakap mahir. Nah, mari itu dipresentasikan. Kadung iki kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Berarti kadung 0 sampai 40% dari jumlah siswa. Berarti mage kategori kai belum mencapai perlu remedial di seluruh bagian di kita. Kok mari ketiku terus melayu mrene di kita. Ya. Ini coba diangkat sih iku teleponnya Bunda sayang mau. Ya ampun lu pilihnya pohae nih gini lagi. Gak ndek kanca rek iki paling. Lah kancaku loro nang kene iki nyapo telu malahan iki. Randy ambek Dedi ambek Yusuf iki nang kene pisan. Lah iya. Ngejum isune mage. Yo patenono ta kadung telepon kuwi. Paling mari setengah 11 mau sajam setengah. Ini Kak Lutfi kok nyebrang kelompoknya Kak Lutfi. Kelompok saya menghilang ya Pak. Gimana ini Pak? Gimana ini? Sudah selesai? Sudah selesai apa? Ampun. Oke, kalau sudah nggak apa-apa sudah. Oke, saya kasih waktu 5 menit ya. Nanti Pak Pren, wes sih kai. 5 menit lagi kakak. Gua saya lanjut ke akhir Pak. Jadi bro. Yang terakhir wes. Iya itu sih kita ndai. Penerapan keterampilan. Portofolio kemajuan keterampilan gerak. Mungkin anak-anak bisa mempraktekkan ngono paling iki yang penerapan keterampilan gerak itu mau kok. Mungkin apa? Iya. Jadi yang berkembang itu mungkin sing 0,40% itu mau kok. Terus berkembang maneh berapa terus layak cakap koyo ngono. Anak-anak bisa passing ditulis jumlah anak yang berada di level itu. Apa ditulis nama-nama yang ngono iku maksud gua, nama-nama RE sing anu piye. Iya maksudnya kan berapa anak yang di dalam 40% itu ngono maksudnya. Iya mungkin. Nah, ini kan judulnya kan rubrik penilaian diri siswa. Iya. Berarti kan harusnya kan per siswa. Ngono ta?
Ngono ae wis, salah kan dibenerne kok. Iya, bener sampean ngono mau ngomongi. Arek iku mau wis. Iya, Pak, sebutno arek. Iya wes. Iki wis sing ono anu perubahan iki. Ada wis, bener wis. Satu, dua, tiga. Yo lari iki ngapain? Iki sapa iki? Enak. Satu, dua, tiga. Oh ya, Bang. Ayo, kelompok 1, saudara. Monggo Kak Jadi, kelompoknya apa sudah selesai? Ya hampir Kak. Hampir. Kelompok 2 Kak Kang Mas. Kalau sudah monggo Kak. Waktunya sudah kurang 10 menit. Wes ayo ndang aja sisui lek presentasi. Diundi saja, Kak. Diundi. Diundi ya. Ya, diundi dengan bola berputar. Ini tuh ono kue tadi kok makan. Satu, dua, mas. Satu, Oke, saya undi ya. Kelompok 2 ya. Presentasi pertama kelompok 2. Kelompok 1 selanjutnya. Siap nggih? Monggo Kak, persiapan Kak. Kelompok 2 dulu presentasi, bisa gabung ke main room Kak. Kak Darul Kak. Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 belum gabung, Kak. Kelompok 2 ndiki koncone mau Yusuf tok. David Hai, ndi Kak Mas. David? Rekolong Kak Mas. Rekolong Kak Mas. Iki sing paham David iki yo. Tampil Mas Pak. Pak Yusuf iki apa ya?
Pespenter ki Pak Yusuf Connect. ki ya. Mak lambat mau iki, Pak. Wah, Sik. dia terus andalan. Kok gak gelem muncul iki? Ya lek gak muncul dialihno nang kelompok siji gak apa-apa. Ketune nomor loro. Oh, iki. Kapan sih Pak selesai? Belum lagi. Pak Dedi bisa mendengarkan saya Pak Dedi? Pak Dedi itu izin Kak, Pak Dedi Kak. Kak Nur, Kak Dedi itu izin. Nur ini, oh Nur juga izin. Nur Prof. Monggo Bun, tiang kali niku Bun, tukaran Bun. Ya. Ayo Kak. Ayo, saya buka nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, ini presentasi dari kelompok kami. Tinggal 2 gelintir orang ini. Jadi terkait rubrik penilaian teman tentang sepak bola ini tadi, tujuan pembelajarannya mempraktikkan keterampilan dasar sepak bola, dribbling, passing, shooting, dan penempatan posisi, komunikasi, serta penerapan dalam situasi permainan yang sesungguhnya. Aktivitas atau tugas siswa bermain bola dengan permainan modifikasi tim sambil mengamati dan menilai kemampuan mereka sendiri dalam beberapa aspek, yaitu keterampilan gerak, ada dribbling, passing, dan shooting. Terus ada level ini, untuk level yang pertama ini seperti ini. Contoh, ambil dribbling, ini menggiring bola cara terus dengan kontrol dasar. Jadi untuk level berkembangnya menggiring bola dengan cukup baik dan stabil. Level 3-nya layak, menggiring bola dengan baik dan cepat. Level 4 cakap, dribbling, menggiring bola dengan sangat baik dan menghindari. Level 5 mahir, menggiring bola dengan sangat baik dalam situasi permainan nyata. Jadi siswa diberikan rubrik penilaian ini dengan mengamati teman-temannya yang sedang bermain. Seperti itu. Ada juga penempatan posisi, sering bingung dalam penempatan diri di lapangan. Terus level keduanya kadang-kadang ada di posisi yang tepat. Level 3 sering berada di posisi yang tepat. Level 4 sering berada di posisi yang tepat. Dan yang terakhir, level terakhirnya selalu berada di posisi yang tepat sesuai situasi. Untuk skor level 1 atau awal berkembang, siswa menunjukkan kemampuan dasar. Level 2-nya berkembang, siswa menunjukkan peningkatan kemampuan. Level 3 layak, siswa menunjukkan kemampuan yang memadai dan sesuai standar. Level 4, siswa menunjukkan kemampuan yang baik dan konsisten. Level 5, menunjukkan kemampuan yang sangat baik dan sangat konsisten. Monggo untuk kelompok lain bisa menambahkan, mungkin ada yang kurang berkenan dari jawaban dari kelompok kami tersebut. Monggo kelompok lain bisa menanggapi dari jawaban kelompok 2. Mungkin untuk mempersingkat waktu bisa lanjut, Kak. Siap. Waktunya mepet ini. Siap. Ya, terima kasih kepada teman-teman sekalian atas tanggapannya terkait kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah tekoy. Monggo kelompoknya Kak Zadi, silakan Kak.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami Ini akan kelompok terakhir ya. hasil. Oke, mempresentasikan hasil dari kerja kami yang mungkin ini sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini kami tadi diskusi panjang, tapi inilah hasilnya. Nanti silakan diberikan masukan, ya. Pasti banyak kekurangan ini. Jadi gini, langsung saja ya, Pak Bobi, Pak Brandy. Puji-pujian kari anu ya. Wis ndang ayo cepet, kurang 5 menit. Ayo wis, gas wis, monggo. Monggo Mbak Jadi. Oke, ya. Nggih. Ini tapi kamu tuh. Inilah Bapak Ibu hasil dari pekerjaan kami. Kita dari kelompok 1 membahas materi sepak bola. Kemudian tujuan pembelajarannya kami ambil 1, siswa dapat melakukan passing dalam permainan sepak bola dengan baik. KKTP menggunakan diskusi kriteria passing memadai apabila siswa dapat mengarahkan bola ke rekan tim dengan tepat. Kemudian tidak memadai jika siswa sering salah arah saat passing. Kemudian rubiknya aspek yang dinilai yaitu melakukan passing dengan kaki dalam. Apabila anak itu baru berkembang, maka sering salah arah saat passing. Apabila anak itu layak, passing cukup tapi kurang konsisten. Apabila anak itu dikatakan cakap, apabila passing selalu tepat dengan teman satu tim. Dan kalau anak tersebut masuk dalam kategori mahir apabila sangat menguasai passing bola dan sangat akurat di passingnya itu tepat. Kemudian nilai intervalnya 0 sampai 40% itu belum mencapai kriteria perlu remedial di seluruh bagian. Kemudian apabila 41,6% belum mencapai ketuntasan remedial di bagian yang diperlukan. Kemudian 1 sampai 80% sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. Kemudian 81 sampai 100% sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan atau tanganan lebih. Ini sudah pro, makanya perlu dilanjut. Terkait dengan rubrik penilaian diri siswa, dalam kami di sini baru menyelesaikan keterampilan gerak saja, yang mana apabila anak itu masuk dalam level 1 dan proses belajar ke level 2, apabila siswa itu belum memahami cara passing. Ini masih berada di level 1, kemudian untuk naik ke level 2. Sedangkan di level 2, 1 dan 2, dengan proses belajar level 3, yaitu sering salah arah saat passing. Sudah paham bagaimana passing, sudah tahu caranya, namun selalu salah arah. Kemudian dalam level 3-nya, apabila passing cukup tapi kurang konsisten, kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Apabila di level 4, yaitu passing selalu tepat dengan teman satu tim. Ini sudah keren, menguasai level 1 sampai 4. Kemudian di level paling tinggi, yaitu level 5, peserta didik sangat menguasai passing bola dan sangat akurat. Ini sudah levelnya sudah level tertinggi. Mungkin itu dari hasil pekerjaan kami. Silakan untuk masukannya, kami tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Lutfi, mungkin dari kelompok kami ini kan banyak kekurangan, masukannya kira-kira apa Pak Lutfi? Wes bagus. Pak Darul yang baru bergabung, mungkin ada masukan untuk kelompok kami? Jika memang tidak ada masukan, maka presentasi akan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya rasa cukup ya. Kelompok 3 saya skip, tidak masalah Kak. Kak Darul, kelompok 3. Kak Fakih. Monitor Kak Darul. Enggak apa-apa Kak. Tidak.
Nggak apa-apa ya, karena hampir sama kelompok 1 dan 2. Ya Kak, siap. Gimana kakak-kakak untuk kegiatan siang hari ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo Kak. Cukup G? Cukup. Oke, saya cek di PPT-nya dulu Kak, biar sudah tersampaikan semuanya apa belum. Papa ini gak banyak lagi loh. Papa. Nggak dengar. Papa. Oke Kak, cukup nggih untuk pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah mengikuti materi pada siang hari ini. Kita bertemu lagi insya Allah hari Jumat nggih kakak-kakak nggih. Cukup sekian pembelajaran pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Waalaikumsalam tugasnya yang hari ini Apa Kak? di-share yang dudek hari ini. Ya Kak, nanti saya lihat Kak. Mas Bobi, yel-yel Mas. Oh, siap. Yel-yel, monggo Kak, yel-yel Kak. Yang mau yel-yel. Bob, pimpin Bob. Ayo Mas Bobi, pimpin Mas.